sekarang belum 2029, dia 2034 kira-kira cocok gak Bang? Capres 2034 mah bisa kayaknya sih. wah. Misalkan tahu taman dibuka 24 jam perlu gak Bang? Nggak perlu. Tahu? Nggak perlu. Perlu direvisi nggak kebijakan itu Bang? Yang mereka urakan, nah itu baru kita anak sekolah kita terlambat sedikit aja di sekolah tuh udah di list masuk ke barak gitu. Jadi mereka Masa sih? Iya, anak saya kan kebetulan di Bandung ya. Gitu. Iya. Perlu kehati-hatian, lihat dulu anehnya nanti kalau misalnya. Lihat dulu aja. Tapi kalau misalnya kira-kira cocok nggak jadi presiden? Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, melimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sekarang di Bundaran HI dan kita ketemu dengan rombongan ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu lagi seru, lagi cantik-cantik ini. Kenal Deddy Mulyadi nggak nih? Kenal ya Pak, Papa Aing. Oh benar. Oke, kenalan dengan ibu ini siapa Bu? Dewi. Ibu Dewi, sebelahnya? Arianti. Oh, sebelahnya lagi? Tina. Sebelahnya lagi? Bener. Oke, tahu dari mana Deddy Mulyadi? Dari TikTok. TikTok. Dari TV. Oh gitu. Oh Dari gitu. kampanye. Dari Tahu semua. Kayak ngikutin semua beritanya. Iya. Oke, bener Bu. Oke, saya tanya satu-satu. Menurut Ibu gimana sih Deddy Mulyadi itu orangnya? Keluarga Bekasi. Gitu. Bapak Aing. Lagi main di Jakarta nih ya. Oke. Gimana? Bagus sih untuk Kota Bekasi ya. Kebetulan saya dari Bekasi juga. Untuk program sekolah ya. Ya. Sekolah juga ada kemajuan ya dari situ. Terus juga tapi ada juga yang sekarang sekolah-sekolah itu dikit-dikit ke barak, harusnya jangan seperti itu juga gitu kan. Masa sih? Yang ke barak itu harusnya anak-anak yang di jalanan yang mereka urakan, nah itu baru. Kita anak sekolah kita terlambat sedikit aja di sekolah tuh udah di list masuk ke barak gitu. Jadi mereka Masa sih? Iya, anak saya kan kebetulan di Bandung ya. Gitu. Iya, gitu. Jadi agak juga malahan jadi mau terkesan Iya. lebay gitu ya? Iya, jadi terkesan lebay. Jadi maksudnya harus ada kriteria tertentu. Iyalah, Jangan kenapa? apa-apa ke barak. Seolah-olah jadi semua solusi gitu. Iya, gitu. Tapi sebenarnya Ibu dukung nggak? Ya, programnya sih bagus ya. Oke. Termasuk tour juga kan. Ya, nggak ada lagi loh. Tour memang nggak ada lagi, tapi kalau bisa kalau kayak kelas 9, kelas 12 kan mereka juga butuh happy gitu kan. Ada lah. Nawar nih kayaknya, gitu. nawar ini Maya. Jadi kebijakannya ditawar gitu, boleh lah gitu ya. Covid ya kan, lulusan Covid di rumah terus. Gitu. Jadi apa sih sebetulnya nggak ada kerjaan juga dong Pak, nggak ada. Ini maaf ya, ini suara ibu-ibu ya sebagai orang tua ya. Iya, kebetulan kita juga warga Bekasi. Jadi sebenarnya itu saran ya, semoga didengar Kang Deddy Mulyadi ya. Iya, ada pertimbangan khusus lah untuk mereka yang kelulusan seperti itu. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 atau kelas 7, 8 ya nggak perlu sih. Itu kalau buat saya, menurut saya sih nggak perlu. Tapi kalau kayak kelulusan kan, ya mereka juga mungkin sedikit pengen hiburan, pengen rekreasi, ya boleh lah. Iya. Saya sih gini Bu ya, kita menghimpun kan ini pendapat opini warga ya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan dengan kebijakan itu, kenapa nggak disuarain? Daripada unek-unek tapi Mending kita fair-fairan aja ya kan? Iya. Menurut Ibu itu masih perlu ya? Iya masih sih. Tapi ya itu kategori mungkin yang kelas yang kelulusan lah gitu kan. Kalau mereka juga cuma pentas seni di sekolah juga kan, tapi ya mungkin dengan anggaran ya masih bisa dipres. Iya, salah satu kan masalah anggaran. Iya, masih bisa. Nggak usah yang uang, nggak usah. Mereka jalan-jalan kayak ke Dufan, ke ini aja mereka udah happy gitu kan? Tergantung aja. Jangan keluar uang terlalu banyak, yang penting masih ada. Betul, masih bisa lah dibicara. Jambornya juga bagus. Minim anggaran. Gitu. Oke Bu, ini kan tahu dong sekarang Deddy Mulyadi popularitasnya bukan cuma di Jawa Barat, ya kan? Iya. Seluruh Indonesia. Ibu warga Jakarta juga. Benar. Gini, saya mau tanya lain. Kalau dia kan popularitasnya itu bukan cuma Jawa Barat, dari Indonesia Sabang sampai Merauke kenal dia. Lalu pada mengharapkan dia jadi presiden gimana? Bagus.
Bagus. politik menurut saya. Oh, semangat Ibu Ya, karena menurut saya bagus aja karena dia merakyat. merakyat. Selain itu, kalau merakyat tapi nggak bisa kerja gimana? Bisa kerja nggak? Kalau saya lihat sih bisa kerja karena ada buktinya. Buktinya di mana contohnya misalnya? Kayak sungai-sungainya pada bersih tuh. Oh, Ya, terus dia juga udah teruji sih apa, kayak gitu aja sih. menurut Ibu cocok nggak dia? Kita lihat kepemimpinan beliau untuk saat ini aja dulu. Kan ini kan baru ya. Iya. Iya, Oh, seperti jadi itu, Ibu ini Pak. Saya nggak agak bisa terlalu berhati-hati banyak ya komentar, ngejawabnya ya. iya. Karena kan sekarang banyak yang di depan banyak program ini ternyata ke belakangnya tidak terlaksana. Jadi Ibu kita ini lihat hati-hati banget nih jawabannya. Iya. Tapi benar Bu, kita kan pendapat Ibu pribadi ya, dan saya juga menghargai Iya. bahwa kalau misalnya perlu kehati-hatian, lihat dulu anunya nanti Ya, kalau kita misalnya. lihat dulu aja. Tapi kalau misalnya kira-kira cocok nggak jadi presiden? Saya masih no comment. Masih no comment. Oke. Maaf ya Bu diganggu. Jadi terima saya kasih. menghargai opininya dan ini lagi. Nanti nontonnya di channel Cerita Jakarta ya Ibu. Iya, insya Allah. Mari Terima Ibu. kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Teman-teman udah pada ngobrol kemana ya? Iya. Lagi santai diganggu ya. Oke, mari Ibu. Oke, saya berada di sebuah SD di Pisangan Timur ya, di Jalan Pisangan Lama ke di sini. Assalamualaikum Bang. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa Bang? dengan Rahman, Rahman. Penjaga sekolah ya? penjaga Oke. sekolah SD Pisang Timur 01 Baluel. Oke, ini kayak tadi lagi ngawasin apa namanya bagi-bagi makan apa bergizi gratis itu ya Bang ya? Iya betul. Dan ini saya lihat tadi ada apa orang tua murid juga ada. Ada orang tua muridnya harus ikut campur sekalian, jadi biar dia mengerti murid-muridnya di ini, tapi PJ-nya aja. PJ Nggak itu semua. penanggung jawab ya? Iya, penanggung jawab. Kalau- Bagus loh Bang ya, Bang siapa tahu nggak? Tadi itu gini, memang orang tua sebelumnya nggak terlibat dalam makanan gratis gitu, makanan bergizi gratis. Orang tua sebelumnya enggak sih, nggak pernah terlibat masalah makan gratis. Akhirnya saya udah ngusulin sama kepala sekolahnya harus ikut campur, terlibat biar dia paham dan ngerti anak-anaknya dia pada makannya gitu. Cakep itu Bang, istilah kayak gini. Makan Bapak Ibu kan banyak yang komplain ya Bang. Kalau kayak gitu, kalau tahu mereka kan terlibat juga biar tahu ya. Iya betul. Oh Bang, makan ya, menurut Abang bagus makan siangnya. Iya, menurut saya sih bagus. Nah, cuman kan harus diperhatikan juga gizi-gizinya. Oh Ya, gitu. Iya. Kalau misalnya itu kenapa Abang bisa ngusulin gitu? Niru dari mana Bang dapat ide gitu? Itu kan pernah ada apa ya? Itu acara di KDM ya. KDM Jadi Kang Deddy Mulyadi. Iya, kan itu kan dari itu orang tua juga harus ikut campur katanya inian sekolah. Tapi ini kan cuman PJ-nya aja, jadi yang diusulinnya biar jadi orang tuanya kagak datang semua, cuman PJ-nya aja, penanggung jawabnya dari kelas per kelas. Maaf Bang, saya ulang lagi ya. Jadi Abang terinspirasi ngusulin begitu karena ngeliat KDM Kang Deddy Mulyadi ngusulin supaya orang tua terlibat. Iya betul. Berarti Abang ini dong fan Deddy Mulyadi kali ya? Enggak fan apa ini sih ya? Ya ikut juga kayaknya sih, ada benarnya juga begitu. Oh gitu dia. Dia kan memimpin Jawa Barat ya. Iya, Abang di betul. Jakarta ya Bang Iya, ya. saya di Jakarta. Abang, maaf Bang. Kalau misalnya Deddy Mulyadi, dia kan masih di Jawa Barat. Kalau dia mimpin nasional gitu Bang, bakal jadi presiden RI gimana Bang? Waduh, belum mungkin juga kayaknya kalau untuk jadi presiden. Berat Coba dulu, masih. masih harus bertanggung jawab kepada yang lainnya kayaknya. Maksudnya Abang, dia baru cocok di Jawa Barat atau gimana? Iya, baru cocok di Jawa Barat doang, kan yang lainnya juga kan belum pada paham, belum pada ini. Ya kasih waktu kali Iya, Bang. iya, waktu. Iya misalnya sekarang belum 2029, dia 2034 kira-kira cocok gak Bang? Capres? 2034 mah bisa kayaknya sih. Wah. Abang ngedukung kayaknya ya? Iya. Eh, Mudah-mudahan aja. Amin. Senang apanya Bang kalau kayak orang Deddy Mulyadi kayak gitu Bang? Senang gimana ya? Senang kayaknya sih ketegasannya sih boleh gitu. Tegas. Ah. Tegas sih bisa diartiin galak loh Bang. Iya bisa galak, bisa segala apa sih namanya ya, peraturannya tuh
cepat di aplikasi. Oh, Pengatur. canggih ngomong ini. Canggih, Cepat di aplikasi, artinya iya. dia itu kalau ada apa-apa satset gitu ya. Iya, Nah, cepat gitu. oh suka gitu bang ya. Heeh. Memang menurut abang pejabat-pejabat di Indonesia kagak satset? Kurang, masih lama. Masih lama. Masa sih kurang berasa nih. Berasa. Datu di Jakarta ngeliatnya begitu kagak satset. Heeh, gak saset. Betawi banget dong bang ya. Apa nama lu bang? Ngomong sudah jadi penjaga sekolah berapa lama? Udah ada 5 tahun. Oh, 5 tahun. Tahun 2020 penjaga sekolah di sini. Kayaknya betah deh di sini nih, senyum-senyum aja. Kayaknya Ya. ngeliatin banyak ibu-ibu ya yang cantik-cantik yang antar di sekolah. Benar, iya. Iya aja. Jadi banyak kenal, jadi banyak kenal. Jadi banyak kenal. Iya. Doyan ngobrol ini mah orangnya Iya, juga iya, nih. iya. Oke Jadi bang. banyak kenal. Tanya nih, lain lagi. Di Jawa Barat anak sekolah sekarang dikasih jam malam. Jam 9 harus sudah di dalam rumah. Nah, menurut abang cocok gak? Jam anak sekolah. Nah, Iya. itu benar. Jam 9 itu kalau biasanya tuh kalau anak sekolah itu harus udah tidur. Kalau anak-anak saya jam 9 tuh udah benar-benar tidur udah. Iya. Iya. Jadi lu setuju gitu? Iya, jadi paginya itu dibangunin kalau misalnya sekolah pagi itu jadinya nggak pusing dia. Alhamdulillah. Bagus. Pagi Cocok ya. Jadi pagi nggak mesti diorak-orak. Jadi cuman diteriakin, "Hai bangun udah pagi," gitu udah. Orang tua senang gitu Nah, ya? itu. Oke bang, tapi kan beda nih. Di Jakarta malah buka taman 24 jam. Iya. Tahu gak? Iya, itu dia. Yang jadi repotnya itu kafe-kafe juga 24 jam. Ini banyak yang pada nongkrong. Anak sekolah kan pada nongkrong gak apa-apa dong, Nah. nggak ketahuan. Nah, itu dia yang repot itu. Yang anak sekolah yang pada nongkrong mah udah kagak bisa bangun pagi udah. Sekolahnya terlambat. Ya kan, Apa kalau pada gitu? nongkrong, ya kan? Wah, kok kayak kesel begitu ngomong di ini buka taman 24 jam. Perpustakaan 24 jam juga lo. Ayo. Hah? Papan perpustakaan. Iya, 24 jam juga. Waduh, janganlah. Kapan kalau misalnya perpustakaan itu bacanya sampai ngantuk-ngantuk dong. Emang anak-anak sekarang masih suka ke perpustakaan, Bang? Jarang. Kan lo tahu kan orang ini jaga sekolah tahu lah murid-murid sekarang gimana ya. Tapi kan kagak semua yang kagak suka perpustakaan, tapi ada juga sebagian yang suka perpustakaan. Cuman itu kan harus kadang-kadang dia juga kan pasti malam. Ada bacanya malam. Iya. Iya kan? Lagian apa Pagi-paginya guna sih ngantuk. perpustakaan atau taman dibuka 24 jam perlu nggak Bang? Nggak perlu. Tahu? Nggak perlu. Perlu direvisi nggak kebijakan itu Bang? Ya iyalah, perlu lah. Pokoknya kita jangan sampai ada Perlu direvisi atau perlu apa tadi? perlu direvisi lagi lah, jangan sampai 24 jam. 24 jam. Ya nggak realistis juga ya. Iya. Siapa pula yang ke situ ya? Iya, Logikanya. Itu. Lalu juga kalau misalnya pokoknya repot lah kalau sampai 24 jam mah anak-anak itu udah jadi gimana ya? Jadi kayak orang brutal lah, banyak kan kalau sampai Nah, 24. oke Bang, ya kan Abang tahu di Jakarta gimana ya. Menurut Abang khawatir nggak dengan anak-anak sekolah di Jakarta sekarang yang gitu? Iya, Banyak Bang. tawuran, banyak berantem. Nah, itu dia, khawatir lah. Anak saya juga kalau misalnya nggak pulang aja juga saya bingung. Khawatir banget ya. Iya, khawatir banget lah pasti. Tapi kalau bisa dia nongkrong di taman 24 jam, nek girang dong. Oh, di taman. Iya. Di taman jangan lah. 24 jam. Sama aja itu dikasih kebebasan bener-bener 24 jam mah. Ini banget, kagak ada kapan dia mau belajarnya, kapan dia mau istirahatnya. Sewa dia jadinya gitu. Jadi kagak perlu gitu ya. Nggak Mending perlu direvisi aja. Nah, tapi sekarang ada lagi. Tahu nggak KDM tuh kalau misalnya anak bermasalah, anak sekolah deh, dikirim ke barak militer. Nah, orang banyak maafnya ngomong dari yang nggak tahu apa segala macam udah komen nggak benar tuh nggak benar. Menurut Abang benar nah? Kalau saya sih, kalau untuk dikirim ke barat sih bisa juga untuk dilatih dia kepribadiannya dia. Mungkin Setuju berarti? Setuju lah. Iya ya. Iya, setuju. Kalau memperbaiki kepribadian kan istilahnya ya, itu juga yang dikirim kan bukan semua dikirim kan, anak yang bermasalah. Masalah. Nah, cakep Bang. Oke Bang, itu Abang kedukungnya gimana?
yang ngedukungnya ya kalau anak yang bermasalah mudah-mudahan aja dia bisa memperbaiki kepribadian dia biar dia nggak bikin masalah lagi. Oh iya. Itu aja. Dan di sana juga kan dia ini sholatnya teratur, ada jadwal teratur, jadi Nah, lebih mungkin teratur. seperti itu jadinya jadi ntar lama-lama jadi kebiasaan dia di sana. Baik, kebiasaan baik ya. Jadi kebiasaan baiknya tuh mungkin timbul lagi. Karena kan kalau misalnya di Jakarta kan kalau anak-anak yang seperti itu kan jadi dia kagak ada pengasuhannya. Iya. Dia ini ini sendiri, apa-apa sendiri. Maka itu jadi kagak ada pengasuhannya, jadi seperti itu. Benar Bang. Oke Karena Bang. orang tuanya sibuk. Jadi kayaknya lu dukung banget Deddy Mulyadi ini ya. Bang, misalnya ngedoain Deddy Mulyadi mau nggak Bang? Hah? Doain apa? Nah, ya mudah-mudahan bisa Doain ya. bisa jadi pemimpin kali. Oke Bang, mau diganggu ya, selamat bertugas kayak gini. Oke pemirsa, jadi dari sebuah SD di Pisangan Timur, Cerita Jakarta melaporkan. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya.